Kalau saya sih itu yang harus kita lihat itu perasaan masyarakat. Perasaan orang ya seperti itu. Ini gunanya adalah supaya bisa ini salah satu bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita. Nah, tinggal sekarang ini aparat penegak hukum kita ini akan menegakkan hukum secara baik sesuai dengan aturan atau tidak. Kita bicara, saya kira ya soal penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, itu kan ada aturan mainnya, diatur oleh KUHP. Itu yang berlaku secara umum. Kalau KPK misalnya mengatakan ada SOP, SOP itu kan untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan masyarakat. Karena SOP itu berlaku internal. Ya. Saya kira itu yang mesti dilihat, dicermati secara baik. Ini fakta bahwa masyarakat semakin kritis terhadap proses penegakan hukum kita ini. Ini mestinya dijadikan cermin oleh aparat penegak hukum untuk memperbaiki cara-cara penegakan hukum. Bagaimanapun juga, ya terus terang kalau saya sih melihatnya ya, kita bicara secara hukum, tindakan-tindakan itu tidak benar. Tidak sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi misalnya dia secara sengaja mencoba seolah-olah itu tidak mau menunjukkan jati diri. Dia itu petugas negara, digaji oleh negara, melakukan tindakan hukum. Ya, tetapi nggak boleh seperti itu. Saya kira ya seperti itu ya menurut saya. Nah, berarti kalau untuk langkah berikutnya dari PDI misal mau menindaklanjuti seperti apa? Enggak, kan ini begini, ini kan lebih pada persoalan saudara Kusnadi. Meskipun ini juga terkait dengan kedudukan Mas Hasto ya sebagai sekjen. Ya tentu untuk ini ya kita lihat dulu lah, kita lagi coba diskusikan betul secara baik karena bagaimanapun juga kan penyitaan itu kan ada aturan mainnya. Ya. Kami melihat bahwa penyitaan ini nggak benar. Paling tidak ya itu karena ini kan bukan dalam keadaan tertangkap tangan orang melakukan kejahatan. Kalau tertangkap tangan orang melakukan kejahatan boleh disita seperti itu. Tetapi seharusnya ya kalaupun mereka menganggap bahwa ini dalam keadaan yang mendesak, paling tidak kan mesti bicaranya yang benar. Tidak dengan mengatakan dipanggil oleh Pak Hasto, padahal sebenarnya tidak. Ini saja ini soal moral penyidik yang menghalalkan segala cara. Ini yang jadi persoalan kita. Saya kira buat saya ini seharusnya mereka sadari bahwa apapun yang dilakukan oleh penyidik kemarin itu adalah salah. Sebaiknya pimpinan KPK mengembalikan apa yang mereka ambil, apa yang mereka sita. Itu kalau mereka mau gentle sebagai penegak hukum yang baik dan bermartabat. Terus dalam tanda kutip aksi penyidikan kita kemarin bisa dianggap cermin buruk, bisa jadi dianggap sebagai cermin. Itu cermin buruk penegakan hukum yang dipertontonkan kepada masyarakat. Sayang gitu loh. KPK ini sudah selama ini terpuruk dengan banyak hal, ditambah lagi oleh oknum seperti ini. Mestinya pimpinan KPK bertindak. Ya. Paling tidak Dewas yang sudah mendapat laporan kemarin, mestinya mereka sebagai pengawas di kegiatan-kegiatan KPK, mestinya mereka melakukan tindakan yang jelas. Prof, kalau kemarin kan Barreskrim kan laporan itu udah ditolak ya dari PDIP. Nah ini Barreskrim menyarankan agar menempuh saja pra-peradilan gitu. Iya, saya kira kalau soal pra-peradilan sih pasti akan kita lakukan, cuma soal waktu saja ya. Dalam arti bahwa kita mesti lihat betul ini pra-peradilan ini kita arahnya akan kemana. Ya, karena terus terang ini kan juga satu gangguan yang tidak sepatutnya dilakukan. Gitu, kita kan sebentar lagi ada proyek-proyek besar negara ini, kita mau pilkada serentak. Ya. Ini ya saya nggak tahu apa kaitannya dengan pilkada serentak. Apakah ada seperti itu atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi paling tidak catatan-catatan Mas Hasto itu dari pembicaraan kami cukup banyak hal-hal strategis berkaitan dengan kepentingan partai. Tentu sekali lagi ya soal waktu saja kapan kami akan lakukan pra peradilan
atau tidak. Ya. Saya kira begitu ya, cukup ya. Ya, tambahan aja nih. Jadi Nah, ini komisi 3 nih, ada komisi 3. mantan komisi 3. Jadi ini praktek konyol yang selama ini dikritik, termasuk saya ketika masih di komisi 3. Cara-cara penyidik ya KPK melakukan atas nama tindakan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tapi melanggar hukum itu sendiri, berlaku semena-mena, dan cara-cara itu harusnya tidak boleh lagi dilakukan dalam era kepemimpinan KPK sekarang. Maka kita minta dengan adanya Dewan Pengawas itu benar-benar melakukan pemeriksaan terhadap penyidik KPK yang melakukan tugasnya secara semena-mena, tidak berdasarkan ketentuan hukum acara. Jadi ini yang seharusnya ditindaklanjutin agar hukum pemberantasan korupsi di KPK tidak dijadikan alat politik ya untuk membungkam orang-orang atau lawan-lawan politik yang berseberangan dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Dan jadi penyidik KPK hari ini itu ya dia bekerja melakukan pengulangan-pengulangan yang itu seharusnya nggak boleh lagi. Di mana dulu sering menyita salah objek, perampasan alat bukti yang salah, dan itu sebelumnya sering terjadi di KPK dan itu sekarang diulangi, harusnya dibenahi gitu.